Untuk mengenai bayi yang terlilit tali pusarnya, itu akibat kalau ada masalah cari jalan keluarnya tuh sering nyalah-nyalahin pasangannya. Itu kalau istri dalam keadaan hamil, suami melakukan seperti itu, kalau ada masalah sering nyalah-nyalahin. Kalau pokoknya ada masalah, cari jalan keluarnya tuh sering nyalahin pasangannya. Baik suami atau istri melakukan seperti itu, belum dimohonkan ampun, nanti bayi itu keluarnya terlilit tali pusar lehernya. Kalau mengenai pantatnya yang keluar, kalau ada masalah di dalam rumah tangga, itu suami atau istri itu malah lari, tidak mau menyelesaikan. Jadi kalau ada masalah kan seharusnya diselesaikan, tapi ini malah lari. Nah nanti bayinya itu yang keluar tuh ya nggak mau, dia akan berbalik arah. Dia nggak mau keluar kepalanya dulu. Yang normal itu kan kepalanya dulu, tapi ini berbalik arah. Bayinya tuh nggak mau. Jadi nggak mau kepalanya keluar, tapi pantatnya yang keluar. Dia berbalik, dia nggak mau karena orang tuanya tuh nggak mau menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah itu malah lari, malah pilih gampangnya aja, nggak mau ribet ya. Ada masalah malah ditinggal. Nah itu nanti bayinya keluar pantatnya dulu. Adapun orang yang sering lupa, ini ada yang tanya, yang sering lupa maksudnya bukan pikun ya, tapi sering lupa masuk kamar mandi, mau ngambil sesuatu tiba-tiba lupa, atau masuk ke dapur padahal ada niatan mau ngambil sesuatu tiba-tiba lupa. Nah, orang-orang yang sering lupa seperti ini dulunya pernah meremehkan orang. Maksudnya meremehkan orang ya, kalau mengenai jalan ya, contoh mengenai jalan. Kalau jalan itu berangkatnya beloknya 5 kali, ya pulangnya 5 kali. Nah, terus terlintas dalam pikiran dia itu daya ingatnya lebih hebat ya, lebih tajam daripada temannya. Temannya tuh kok gampang lupa, belok seperti itu aja kok lupa, padahal cuma 5 kali misalnya. Terus dia merasa daya ingatnya itu lebih bagus dari temannya. Nah, suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah Ta'ala, dia itu akan lupa terhadap sesuatu. Kalau lupa 1 tahun sekali ya insya Allah masih wajar lah. Insya Allah bukan termasuk ini ya. Kalau hampir tiap hari lupa, nah itu memang nggak normal, harus dicarikan sebab-musababnya itu apa. Jadi lupa bukan pikun ya. Kalau pikun itu sudah total ya. Ya kadang-kadang dirinya sendiri yang nggak ingat dia tuh namanya siapa, nggak ingat. Itu pikun. Ini bukan pikun. Tapi kalau di kedokteran ya, kalau secara medis namanya ini skizofrenia, itu katanya nggak ada obatnya. Tapi kalau di Islam skizofrenia itu ada obatnya. Skizofrenia itu sama dengan penyakit was-was ya. Kalau di Islam itu ada obatnya. Jadi kalau mengenai ibadah, ya ibadah sering meremehkan orang, merasa ibadahnya dia itu nggak baik, dirinya yang baik. Sholatnya dia merasa lebih sempurna. Pokoknya kalau lihat orang ya, setiap lihat orang, oh orang itu wudunya kok gitu ya, masih bagus aku ternyata, masih sempurna aku. Nah memang yang terjadi seperti itu, sering terlintas seperti itu. Kalau lihat orang sholat, merasa sholatnya tuh lebih sempurna, lebih baik daripada sholat temannya. Nah ini sebagian orang kadang menganggap biasa ya, terlintas seperti itu. Ternyata kalau sering terlintas seperti itu, merasa ibadahnya lebih baik, akan terjadi was-was. Ada orang itu yang wudhu diulang-ulang, usoli, sholat juga begitu, usoli. Kamu itu salah, ulangi. Akhirnya diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli. Ada seorang ibu itu yang ngimami ya, tapi makmumnya itu ya memang perempuan semua. Sudah terbiasa seperti itu, makmumnya itu diem. Padahal sudah 3 kali diem aja. Sampai sudah Allahu Akbar, baca Fatihah, nah baru. Karena apa ya, sudah kebiasaan. Makmumnya itu sudah tahu kalau dia itu was-was seperti itu. Was-was itu sepertinya ada yang membisikkan, kamu salah, ulangi, gak sah, ulangi. Itu jin itu. Dulu-dulunya sering meremehkan ibadah orang lain. Tolong diingat ya, ini nanti bisa kena penyakit was-was. Ada orang yang bunuh diri, ada yang membunuh anak. Ini sebabnya karena putus asa. Orang putus asa itu kan bermacam-macam ya, ada yang
karena masalah hutang piutang, sering ditagih sama orang yang punya hutang, akhirnya dia tuh kan gelisah terus ya, malah nggak bisa tidur, siang nggak bisa tidur, sumpek mikir hutang itu nyaurnya dari mana, nggak ketemu solusinya nggak ketemu-ketemu ya. Terus mikir, "Ini orangnya kok nagih terus, saya dapat uang dari mana?" Akhirnya putus asa, pingin bunuh diri. Ya terlintas, hanya terlintas saja, pingin bunuh diri. Nah itu jin itu masuk. Beberapa hari lagi terlintas, "Kok sulit ya cari uang, nggak bisa nyaur hutang, enaknya bunuh diri aja." Terlintas seperti itu, jin itu masuk. Beberapa hari terlintas seperti itu, jin itu masuk. Nah, yang selama ini masih bisa dikuasai, ada yang membisikkan, "Lompat, lompat." Mau lompat dari ketinggian nggak jadi dikendalikan. Tapi kalau seperti itu terus-menerus, belum dimohonkan ampun di titik itu, akhirnya jin itu tambah lama kan tambah banyak, akhirnya kuat. Ya dia dikuasai bukan hanya pikirannya tapi fisiknya. Kalau sudah pikiran dan fisiknya dikuasai jin, ya akhirnya lompat dari ketinggian. Ada orang yang bunuh anaknya. Ini kan nggak wajar orang bunuh anaknya sendiri. Ya itu memang ada bisikan dari jin, "Bunuh, bunuh, anakmu itu anak iblis, bunuh." Nah, akhirnya dia mau bunuh nggak jadi, terus dia masih sadar itu anaknya. Tapi lama-lama ya nggak bisa dikendalikan karena pikiran dan fisiknya dikuasai, ya akhirnya tangannya ini dikuasai sama jin, ya tangannya akhirnya membunuh. Ya tangannya yang maju itu bukan tangannya dirinya, ya jin itu menguasai. Ini sangat bahaya. Jadi orang bunuh diri atau membunuh anak itu awal mulanya dari putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Ini ada keterangannya dalam surat Yusuf. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Rahmat Allah tentang hidup. Hidup itu harus disyukuri. Jadi orang yang berputus asa nanti digelapkan sama Allah Ta'ala. Jadi orang itu kalau sudah gelap, ya nggak ingat apa-apa, ya tiba-tiba pingin lompat aja dari ketinggian, ya akhirnya mati. Ada yang bunuh anaknya. Itu karena sudah dikuasai oleh jin, pikiran dan fisiknya itu sudah dikuasai. Dan itu sabab musababnya dari berputus asa. Allah melarang jangan berputus asa, kok sampai terlintas di pikiran pingin bunuh diri. Nah ini kan melanggar firman Allah. Kalau itu terus dilanggar, terus firman Allah ini terus dilanggar, kan numpuk, akhirnya ada bisikan jin, "Lompat, lompat." Belum dimohonkan ampun, suatu saat akan terjadi lompat sungguhan. Makanya kalau orang itu ada masalah, ya misalnya kita punya tetangga atau saudara punya hutang ke kita, ya jangan sering-sering ditagih ya. Kalau sudah pernah ditagih terus orangnya mengatakan belum, ya sudah jangan ditagih terus. Sering ya bunda ini menghutangi orang, ya ada yang sampai 20 juta itu saudara ya. Kalau saudara itu memang banyak-banyak ya, ada yang 10 juta, yang 20 juta itu sebetulnya mau pinjam 30, tapi sama Pak Sun tidak dikasih, hanya 20. Ya dia mengatakan tidak ada gitu kan, bohong ya. Ya mengatakan gini, "Ada tapi mau tak pakai." Nah, akhirnya hutang cuma 20, itu saudara bunda. Terus ada tetangga paling banyak itu 6 juta. Ya kalau sudah pernah saya datangi terus orangnya mengatakan belum bisa nyaur, ya sudah bunda anak nagih. Kalau nagih terus itu ya nanti takutnya terjadi seperti inilah. Orang itu bunuh diri gara-gara ya hutang, belum bisa nyaur, yang punya hutang tuh nagih terus, akhirnya kan sumpek, malam nggak bisa tidur, siang nggak bisa tidur, akhirnya bunuh diri. Ya bisa terjadi seperti itu, saya takut seperti itu. Nah makanya kalau belum bisa nyaur, ya saya mohon sama Allah, "Ya Allah, orang ini sudah aku beri peringatan, katanya tahun ini nyaur." Dia sudah menyebutkan tahun ini nyaur, bulannya juga disebutkan, tapi kenyataannya belum bisa nyaur. Ya Allah, carikan aku rezeki dari jalan lain. Ya bisa aja dari misalnya jualan HP, tiba-tiba laris HP-nya. Ya itu, ya bisa saja seperti itu diganti. Jadi kalau kita menghutangi siapapun, saudara-saudara kita sesama mukmin, jangan sering ditagih ya, kasihan. Nanti kalau sering ditagih kan sumpek, ya bisa bunuh diri. Iya, ini kadang-kadang orang mikirnya itu egois ya tentang dirinya sendiri. Pokoknya mikirnya tuh, oh orang itu enggak benar sudah
jatuh tempo kok anu. Ya sudah maafkan, Allah itu perintah memaafkan. Fa'fu wasfahu, maafkan dan lapangkanlah dadamu. Ini memang sulit ya. Tapi kalau sudah dipraktekkan, bismillah, minta pertolongan Allah ya nanti akan diberikan jalan keluarnya. Orang itu nggak nyaur ke bunda, ternyata ya usaha ini, usaha itu ya ada penghasilan. Ya seperti itu. Mau sakit nggak jadi. Makanya ya rahasia-rahasia seperti ini tuh bisa saja sababnya ya dari pernah menghutangi orang, terus orangnya nggak bisa nyaur, terus memaafkan ya bisa aja akhirnya diberikan kesehatan oleh Allah. Pokoknya baik sama orang nggak ada ruginya pokoknya.